Halo Bro Insis, ketemu lagi di Pangeran Kocik. Hari ini gue punya mainan baru nih. Kebetulan adek baru ganti. Dan ini adalah Hyundai Creta yang tipe Prime ya. Ini gue udah mulai jajal. Nah, gue di dalam video ini akan buat kesan pertama menggunakan atau memakai mobil Hyundai Creta Prime 2022. Nah, ini yang kesannya, ini mobil canggih ya dengan eranya sekarang mobil semua serba sensor, dan ini termasuk yang sensornya lengkap gitu kan, mulai dari lane control, kemudian blind spot warning, parking, semuanya sangat membantu dalam kita berkendara untuk lebih aware, lebih awas terhadap sekeliling kita, baik itu ada motor mau jalan dari mau lewat dari kiri atau kanan, belakang, maupun orang mau jalan di depan kita, depan mobil gitu ya. Jadi ini fitur safety-nya dari sensor ini benar-benar membantu, cukup membantu driver dalam membawa mobilnya. Kemudian head unitnya juga sudah Android Auto dan Apple CarPlay, sehingga kita bisa menggunakan aplikasinya lebih mantap lagi. Jadi bukan sekedar mirroring, karena biasanya selama ini yang sebelum ini kan model mirroring. Kalau ini langsung connect ke aplikasinya di Android. Oke, kesan berikutnya dari head unit itu yang menurut gue berguna, fitur Blue Link ya, walaupun nanti harus connect. Jadi kita bisa melakukan beberapa fitur aplikasi melalui aplikasi Blue Link melalui handphone. Itu misalnya menyalain mobil, ngecek semua ya informasi mobil, mulai dari sisa bensin, lokasi, GPS ya. Ketika mobil itu dipakai orang lain, itu bisa ketahuan melalui aplikasi ini. Memang di zaman sekarang aplikasi yang kaitannya terkait dengan connect the smartphone itu sudah menjadi standar ya, dan ini cukup membantu, sangat-sangat membantu. Kemudian kesan terkait dengan sound ya, yang setelah gue kutak-atik sekilas, ternyata di sini di sound ini menurut gue untuk ukuran soundnya cukup oke lah, tapi bukan yang wah banget menurut gue ya, karena gue pernah menemukan di level mobil yang contohnya mobil yang gue pakai sekarang yaitu XL7, kalau gue bandingkan dari sisi bassnya, kedalaman bassnya itu mirip gitu kan, padahal itu mobil di angka 250 juta, ini mobil di 400 juta. Nah, artinya gue mengharapkan kualitas bass dengan yang Bose katanya gitu kan, itu yang lebih baik. Dan gue udah setting di soundnya sendiri di sini, dan ternyata di situ tidak ada equalizernya, dia hanya ada pengaturan bass, treble, dan mid range-nya ya. Jadi untuk equalizer, untuk yang pengaturan yang lebih detail lagi terkait dengan kualitas suara, dia nggak ada, standarnya hanya bass. Ini gue udah polin bassnya, treble-nya dan segala, tapi menurut gue untuk ukuran bassnya oke, tapi masih biasa-biasa saja, nggak yang wah banget. Oke, yang berikutnya yang menurut gue fiturnya cukup bermanfaat, yaitu ada shortcut di sini, tombol-tombol shortcut ya, termasuk yang di head unit ya. Ini masih ada shortcut yang bentuk tombol, nggak semuanya touchscreen. Ini sangat membantu, ada radio, ada media, favorit, track, sync, setup, dan lainnya. Kemudian di bawah sini ada ini yang menurut gue suka juga nih, ini untuk melihat kamera belakang tuh, jadi bermanfaat. Sayangnya ini memang belum kamera 360 ya, tapi dengan kehadiran sensor-sensor yang tadi itu semua, saya pikir sudah cukup terbantu. Cuman memang kita visualnya nggak bisa ngeliat di head unit, itu aja sih, karena tidak ada kamera 360, hanya di belakang. Cuman untuk sangat terbantu dengan notifikasi alert terkait dengan blind spot dan sebagainya, yang cukup berguna atau aman untuk safety-nya. Itu kemudian di sini ada, nah ini yang fitur juga yang gue suka banget,
menurut gua. Dan untuk di ukuran mobil sekelas 400 juta ini belum tentu semua ada, yaitu untuk pendingin jok driver dan penumpang depan ya. Dan ini terpisah ternyata tuh, ini nyala. Dan itu buat tes itu sangat berasa, apalagi untuk perjalanan jauh ya. Ini biasanya punggung sama pantat itu panas gitu kan kalau perjalanan jauh. Dan ini adem, dan anginnya juga nggak yang gede banget gitu, jadi apa namanya ya adem aja, jadi tempat duduknya itu jadi dingin gitu, adem. Jadi kalau untuk perjalanan jauh, kalau untuk masuk angin saya sih enggak ya, kecuali ada anginnya gede di ini. Tapi ini cuma jadi adem, jadi punggung sama bagian bawah kita bisa lebih nyaman. Nah, untuk fitur yang ada di setir ini juga cukup lengkap ya. Bahwa ini setirnya sudah ada, bisa mode manualnya di kiri kanan gitu kan. Kemudian apa namanya, di sini juga ada sebetulnya model Triptroniknya. Dan ini Broensis ini dia hanya D aja ya, jadi nggak ada yang biasanya kan ada L atau S di bawahnya dia, cuman ini yang D aja. Karena untuk gear yang lebih bawah kita bisa pakai manual. Nah, ini di setir tombol-tombolnya cukup lengkap ya. Ini audio steering, kemudian modenya dan sebagainya, untuk volume, untuk terima telepon dan sebagainya. Dan sebelah kanannya ada untuk MID, informasi MID, kontrolnya bisa dari sini nih. Nah, ini kemudian ini untuk cruise control, ini juga cruise control nih. Dan ini untuk lane assist, dan ini untuk informasi. Di sini lumayan lengkap informasinya, mulai dari ini temanya juga bisa diubah. Cuman nggak tahu nih apakah bisa di-download lagi. Cuman kayaknya pilihannya cuman klasiknya ada 3 yang paling beda. Ini cuman ini doang yang Cube ini. Yang lain nggak ada gitu kan. Nggak tahu bisa di-download atau ditambahkan model-model yang lain. Kemudian apa namanya, informasi tekanan ban juga ada gitu kan. Lane assist-nya juga ada di sini, semua lengkap untuk sensor-sensornya. Berikutnya yang menurut gua kesan yang cukup manis gitu ya, dalam hal ini ada ambient light. Nah, ini juga di sini manis ya, jadi kelihatannya futuristik. Cuman sayangnya nggak ada kaki apa namanya lampu di bawah kaki ya. Kalau ada itu sangat bermanfaat, padahal tinggal tambahin nggak seberapa itu. Dan gue pernah lihat di mobil-mobil lain ada yang sudah defaultnya ada di kaki apa namanya, ada lampunya. Tapi nggak masalah, gue sering juga masang sendiri, dan itu mudah dan murah untuk masang lampu di kaki. Bisa connect ke lampu sini. Itu ya. Kemudian tombol yang juga bermanfaat di sini ada parking brake sama auto hold, yang semua sudah elektrik. Dan sini drive mode ya, drive mode-nya yang enggak apa namanya nggak tahu ini bisa kepake nggak. Ini biasanya mode traction yang untuk jalan-jalan licin ya, kemungkinan pakai, cuman kalau untuk di perkotaan tidak terlalu pakai. Tapi di kelasnya ini termasuk yang lengkap. Ya, ini juga nilai plus. Kesan pertama gue ada SOS sama call Blue Link-nya. Untuk di SOS kalau ada kejadian tabrakan dan sebagainya. Blue Link ini kalau misalnya kita ada apa namanya kejadian, misalnya kempes ban tapi nggak ada yang bisa nolong, nanti bisa telepon di sini. Dan yang sangat menarik juga adalah sunroof. Wah, ini juga. Wah, ini kebetulan hujan, teman. Nah, ini cuman buka, kalau pencet sekali dia buka, sampai kacanya tetap tertutup gitu kan. Ini kebetulan hujan jadi gua nggak bisa buka semua. Dan ini fitur wah ya untuk di level ini. Dan untuk kita cukup bermanfaat, karena kalau kondisi agak mendung seperti ini, kita cukup buka ini, jadi cukup terang di ruang di penumpang maupun di bagian depan.
Jadi suasana bisa lebih terang dan enak untuk ngobrol kalau memang bareng-bareng. Kita tutup lagi. Jas, mantap. Nah, kesan gua kalau dari sisi mesin, penempatannya cukup rapi, nggak ada ruang terlalu kosong. Sebagian bawahnya sudah ada covernya, kain guardnya bagus, karena untuk mengurangi benturan kalau ada loncat batu-batu atau debu. Kemudian penempatannya masih rapi, maksudnya rapi lah untuk ukuran mobilnya, dan sudah dicat ukuran bodi. Cuman sayang satu, ini nggak ada peredamnya, peredam panas maupun suara, walaupun memang suaranya mesin nggak masuk ya ke dalam, cukup kedap di dalam kabin. Cuman sayang aja gitu, ini sudah ada tempat peredamnya tapi tidak disenang, karena kan sebenarnya peredam nggak seberapa gitu. Ya harga untuk 400 juta ini minimal peredam aja ada lah, itu aja sih. Ya, kesan lain yang gue dapetin itu fitur yang otomatis nyalain atau manasin mobil, yang gue pikir itu sangat penting ya untuk era sekarang. Orang males kadang-kadang kalau bangun tidur atau kadang-kadang yang sibuk nggak tiap hari manasin mobil. Nah, dengan fitur ini bisa manasin mobil di mana aja menggunakan BlueLink, dan kalau menggunakan kuncinya juga bisa. Chat hold, nyala, dan dia akan mati setelah 10 menit secara otomatis. Dan gue pikir ini fitur yang harusnya di mobil zaman sekarang harus ada semua, sangat bermanfaat. Nah, kalau dari sisi model, gue sih bagian depan sih oke ya, karena cowok banget nih mobil, walaupun yang adik gue cewek disuka juga modelnya. Tapi intinya untuk bagian depan ini cowok nih mobilnya, ini kan gagah gitu, lebarnya juga lebar-lebar cowok. Nah, untuk bagian belakang ini nih yang modelnya kayaknya setengah cowok setengah cewek, ini agak banci ini ya. Kalau lebih tegas mungkin ini kan lebih banyak, lebih membulat ya. Kalau dibikin lebih tegas mungkin akan seimbang sama yang depan. Ini agak kurang seimbang, tapi overall sih oke secara model. Gue yakin banyak yang suka. Dan tambahannya, kenapa akhirnya gue merekomendasikan dan adik gue juga beli ini, karena Hyundai sudah berani investasi lebih di Indonesia. Itu salah satu pertimbangan kita sebagai konsumen mobil ya, bahwa kepercayaan terus layanan purna jualnya juga itu yang menjadi pertimbangan kita dalam membeli sebuah mobil gitu kan. Jadi Hyundai telah punya pabrik dan akan terus berkembang, apalagi sekarang lini untuk yang listriknya juga, mobil listriknya juga terus dikembangkan. Nah, itu yang menjadi membuat kita lebih percaya untuk produk Hyundai. Untuk kesan pertama Hyundai Creta, gue pikir itu aja. Nanti gue akan bikin video-video berikutnya tentang Hyundai Creta ya. Jangan lupa like dan subscribe channel kita ya.